Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana di sesi kedua ini kita akan lebih fokus ke altcoins untuk chartingnya ya. Dibandingkan dengan tadi pagi, sekarang cenderung sedikit lebih merah lah ya. Intinya Bitcoin masih struggling dengan BSB ya, dan bahkan sebenarnya bukan cuma BSB, tapi sekarang lagi struggling juga dengan 65.000 ya. 65.000 ini kalau kita lihat di 4 hourly udah 2 kali di retest. Di daily kemarin juga udah, ya kalau kemarin baru terbentuk sih sebenarnya ya struktur di 65.000 ini. Nah, selain dari struktur, sebenarnya 65.000 ini juga suatu resisten psikologis ya, karena angka bulat. Biasanya orang menjadikan angka bulat itu sebagai suatu resisten yang psychological gitu ya. Oke, next kita akan lihat dulu ini ya, sebelum gua ini, soalnya takutnya kalau kepanjangan di depan nanti komennya nggak kebaca semua ya. Jadi gua udah bikin ini ya sekarang ya, sepertinya gua udah ada satu agreement dengan tim gua memang untuk komen-komen dibahas di DCWT sesi kedua deh jadinya ya. Oke, tanpa lama-lama lagi, oh sebentar, sebelum masuk ke sana, jangan lupa, hari ini akan keluar data sangat penting ya. Akan keluar initial jobless claims tanggal 8 malam, bersamaan juga dengan Philadelphia Fed Manufacturing Index. Jadi siap-siap jam segini kalau lu pegang posisi futures, ekstra hati-hati karena ada kemungkinan terjadi volatility yang lumayan, apalagi initial jobless claim ya, karena itu salah satu yang sangat diperhatikan oleh the Feds ya. Oke, langsung aja kita ke pembahasan komen ya. Yang pertama ini ada dari Muhammad Farukala ya. Bang, bagaimana kalau skenarionya Trump dibunuh dan Biden jadi presiden lagi? Apakah masih ada harapan untuk market kripto bulan tahun ini? Dan kalau si BDC disetujui, apakah market kripto jadi sentral bukan desentral lagi, Bang? Nah, untuk yang Joe Biden ya atau politik US, sebenarnya gue udah bahas ya di video kemarin atau kemarin lusa. Nanti gue boleh taruh linknya di bawah ya. Jadi buat lu bro Muhammad, boleh coba cek nanti di link description di bawah ya. Itu gue bahas mengenai politik US. Nah, untuk masalah CBDC, jadi gini ya, untuk CBDC itu kan sebenarnya kasarnya itu seperti dia bikin dolar, ya sebenarnya kayak USDT ya, simpelnya kayak USDT tetapi validasinya ya centralized begitu. Nah, itu nggak akan bikin market kripto semua jadi centralized begitu, karena arguably yang penting itu sebenarnya adalah validasinya yang terdecentralized begitu. Jadi kadang-kadang masih ada yang suka kecampur-campur nih. Memang gue ngerti sih secara teknisnya ini memang rada sedikit apa ya, bikin orang kadang-kadang bingung gitu. Yang terdecentralized itu adalah validasi, dan itu yang lebih penting sebenarnya dibandingkan dengan ya gini. Soalnya ada yang berpikir kalau kripto itu terdecentralized maka harganya anti dump. Itu enggak seperti itu cara kerjanya ya. Jadi centralized itu, lebih tepatnya centralized versus decentralized dalam bentuk validasi itu adalah urusan sekuritas dari si blockchain itu sendiri begitu ya. Nah, CBDC sebenarnya kalau dia bikin centralized ya, ujung-ujungnya akan lebih tidak secure dibandingkan dengan sistem yang terdecentralized seperti BTC begitu. Bahkan yang masih arguably terdecentralized aja itu banyak yang gagal. Contoh kayak Bitcoin Cash, lalu Bitcoin SV dan seterusnya. Itu nggak centralized tetapi diubah-ubah sedikit aja ya, block time-nya, block size-nya itu bisa rusak. Begitu. Jadi ya CBDC ya tinggal kita lihat ya. Ada kemungkinan CBDC ini ya dia harus nebeng di blockchain lain begitu. Nah, pakai apa we still don't know begitu ya. Tapi intinya CBDC nggak akan bikin cryptocurrency market jadi centralized gitu. Kayak dengan adanya CBDC nggak akan bisa bikin validasi Bitcoin jadi centralized. Itu akan terus terdecentralized begitu, karena semua validasinya itu dilakukan oleh para miners ya. Nah, selanjutnya ini dari Bro atau Sis ya, Hanli Art ya. Hanli Art kayaknya ya. Lu bisa konsisten tiap hari upload, apa tipsnya, Bang? Sebenarnya gini ya. Ya itu tergantung komitmen ya, komitmen dan ya lu saat sudah komitmen apakah benar-benar menghargai nggak komitmen lu begitu. Kalau gue udah komit terhadap sesuatu hal ya gue akan terus lakukan begitu. Dan kebetulan memang kerjaan gue ini lebih banyaknya di belakang layar ya. Jadi bisnis gue yang lain juga cenderung di belakang layar. Jadi ya memang gue sebelum gue bikin YouTube pun memang gue setiap hari melakukan analisa begitu. Tetapi kali ini setelah gue punya YouTube channel dan ya apa, setelah gue membagikan analisa gue ya gue jadi lebih konsisten lagi, dituntut untuk lebih konsisten lagi.
Tetapi efek positifnya adalah gue merasa jadi lebih well informed ya daripada dulu begitu, karena sekarang gue bukan cuma untuk diri gue sendiri profit, tapi gue juga membantu orang-orang untuk profit juga bareng-bareng ya. Jadi ya bisa dibilang itu bikin gue juga jadi lebih bagus lagi begitu ya. Dan ya karena lagi-lagi udah komitmen ya, kalau gue pribadi komitmen adalah suatu hal yang penting. Kalau gue udah melakukan suatu komitmen, gue nggak boleh di tengah-tengah tiba-tiba males lah, nggak bisa kayak gitu. Ya, at least itu cara pandang gue ya. Next ada dari Bro Abdul ya, katanya saat the Fed cut cut rate maksudnya kayaknya ya, market akan dump, apa benar? Nah ini sebenarnya gue udah pernah bahas di CWT gue sebelum-sebelumnya ya. Historically speaking, ada korelasi seperti itu ya, tapi kalau ini dibahas sekarang ujung-ujungnya ini video bakal kepanjangan karena bakal bahas the Fed semua. Jadi gua ada rencana untuk membahas specifically mengenai cut rates, apakah potensi malah ngedam begitu ya. Nah, jadi buat lu Bro Abdul stay tune ya, nanti kita akan bikin video spesifik untuk pembahasan mengenai cut rates ya. Selanjutnya ada dari Tie Sajau. Ya ini sorry kalau gua salah baca ya, soalnya kalau dicampurin gini atau di mush kayak gini jadi pusing gua kadang-kadang ya. Oke Bang, mantap, dikit-dikit paham di mana buy, di mana TP, berkat arahan. Jangan lupa kayaknya ingetin maksudnya ya. Ingetin Bang kalau mau pakai peluru 50%. Ya, nanti gua ingetin kalau sampai sudah masuk ke sana ya. Next dari Bro Ricky ya, Ricky. Beribu-ribu makasih Bang. Sorry salah baca. Beribu-ribu makasih banget Bang Toshi. Benar-benar bikin porto saya aman banget semenjak nonton channel ini. Sukses selalu Bang. Semoga amal baiknya dibalas berlipat-lipat. Amin. Amin, amin, amin. Thank you Bro. Next ada dari muridnya Bang Toshi. Keren ya. Mantap Bang, bawelan emak-emak hari ini kampret ya. Ya oke memang. Ya nggak apa-apa gue jadi emak-emak bawel. Tapi yang penting gue happy nih saat ada yang report kalau untung gara-gara bawelan lu gue jadi aman. Ya mending kayak gitu, nggak apa-apa. Gue jadi emak-emak bawel tapi yang penting lu profit dan aman ya. Selanjutnya dari Bro Andri. Ini salah satu subscriber kita yang paling sering bikin komen-komen yang menarik nih ya. Jangan FOMO, tetap DCA, dompet celeng ATM. Waduh, ini singkatan baru lagi ya. Keluarkan jika amunisi habis katanya. Biasakan bertanya di komen kalau tidak tahu. Pasti dijawab. Nggak pasti juga ya, soalnya sekarang makin banyak yang komen. Ya ini yang pilih satu. Jadi ada sedikit kompetisi lah. Kalau si komen-komen yang menarik mungkin akan di-highlight begitu ya. Jangan komen kata pasti. Oke ya, benar-benar ya, jangan komen kata pasti di sini ya. Karena nggak ada yang pasti kalau dalam bentuk analisa ya. Sama, dibales komen juga nggak pasti ya. Jadi tidak ada yang pasti, cuma ada satu yang pasti di kehidupan ini, yaitu kematian. Dan kita nggak pernah tahu kapan sayangnya ya. Oke, selanjutnya adalah dari Bro Rifki ya. Makasih Bang, berkat ngikutin channelmu sudah tidak bertemu lagi dengan minus. Puji Tuhan ya. Mantap, mantap, mantap. Ya, gue senang banyak yang merasa terbantu dengan konten-konten gue. Gue berharap bisa semakin banyak lagi orang terbantu. Jadi buat lo yang mungkin punya teman yang kerjanya boncos mulu, nah boleh pertimbangkan untuk ya kirim ya link ke channel gue begitu. Karena itu juga tentunya membantu perkembangan dari TCI ya. Next dari Bro Joestar ya. Toshi Paul beraksi. Mantap Bang, analisa lu emang sangat jitu. Nggak bikin panik, nggak bikin PHP, yang ada bikin tenang. Mantap, mantap ya. Karena kalau nggak tenang, nggak bener tuh ya. Kalau gini, kalau lu trading, lu deg-degan kayak mau naik roller coaster, itu ada kesalahan besar. Kemungkinan besar lu bukan trading, tapi lu judi kalau kayak gitu ya. Jadi kalau lu nggak bisa tidur, keringet dingin malam-malam, hati-hati. Jangan-jangan lu bukan trading ya. Bagus, kalau tenang dan nggak panik, itu pertanda bahwa kita benar-benar investing kalau seperti itu ya. Next dari Sanusi ya, Bro Sanusi. Sejak kenal channel Bang Toshi, saya holder kripto jadi pede. Biar market naik turun, hati jadi tenang karena sering diingetin Bang Toshi. Sukses terus Bang, jangan bosan-bosan omelin kita. Omelin kita walaupun bawelnya kayak emak-emak. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa jadi emak-emak ya, yang penting pada aman ya, yang penting pada aman portonya. Next kita akan ke mana lagi nih ya. Masih ada lagi nggak? Ada lagi ternyata ya. Dari V Manis. Ini kayaknya
Sis mungkin ya, Sis V Manis atau nggak tahu mungkin ada cowok yang suka ini juga bunga kali ya. Dengar suaranya enak didengarnya ya. Ya ada yang cukup banyak yang ngomong katanya gue kayak penyiar radio ya. Wah, gue cuma di sini aja dibilang suara gue bagus ya. Ya mungkin kontennya yang bagus, jadi suaranya ekstra merdu ya. Kalau kontennya ampas mungkin nggak semerdu itu ya. Oke, kita lanjut lagi ke ini channel Clips On ya. Saya pemula, semoga dapat income lumayan dengan belajar dari channel ini. Amin ya, semoga bisa mengambil banyak hal-hal yang bagus di sini ya. Selanjutnya ada Indo Funny Video ya, penjelasan TA yang dipadu dengan fundamental akan menghasilkan keputusan yang baik. Terima kasih Bang Toshi. Yang aku lakuin saat ini DCA saat ada di bawah BSB dan senyum-senyum saat candle di atas BSB. Mantap, mantap ya. Jadi as simple as that ya. DCA, dicicil aja is king ya. Next kita geser lagi ke ada di sini Abasel ya. Bener banget Bang, karena emosi saya mengalami juga. Ya bener, emosi itu nggak cocok sama di market ya. Ya jangan kan di market yang sangat ini ya, yang sangat anti perasaan. Di hubungan aja ya, di hubungan suami istri, hubungan pacar gitu ya, pakai emosi kebanyakan jadi kacau juga. Jadi ya kalau bisa emosi itu di background aja lah, jangan jadi tontonan utama begitu ya. Next ada warna maron ya. Pemula boleh nonton kah Bang? Boleh dong ya. Justru pemula kalau bisa nonton ini dulu begitu biar nggak nyasar gitu ya. Jangan sampai nanti dikasih hype bakal terus-terusan pump. Padahal tidak ada yang selamanya terus-terusan pump. Ya harus pakai data dan fakta ya. Selanjutnya dari Kenneth Ude atau Kenneth Ud. Ya itulah ya. Thank you infonya Bang Toshi Powell. By the way, Bang mau tanya buat market naik secara parabolik misalkan ke 100.000, bukannya dia harus ngambil liquidity yang besar dulu di 30.000 atau 40 ribuan? Apakah benar gitu Bang? Atau langsung bisa aja naik tanpa kesana dulu? Mohon pencerahannya. Ini bagus nih. Ini pertanyaan yang bagus. Perlu nggak ngedam dulu? Gini, sebenarnya tergantung dari liquidity ya, dan juga yang kedua adalah hype begitu ya. Kayak contoh di 2020-an ya. Ya kita bisa sendiri pam-pam aja tuh ya. Sebenarnya kalau kita ngomong secara TA udah udah overbought. Tapi terus naik. Kenapa? Karena liquidity-nya cukup, hype-nya besar. Begitu. Nah, sekarang yang menjadi tanda tanya besarnya adalah liquidity kita cukup nggak? Menurut gua belum cukup. Begitu, karena pada faktanya kita masih ada resiko besar. US masih bisa terjadi resesi. Begitu ya. Kalau sampai sudah terjadi soft landing. Simpelnya soft landing gimana sih Bang? Soft landing itu gini ya. Amrik data-datanya mulai hijau, mulai membaik semua, GDP-nya mulai membesar, nggak sampai minus. Nah, interest rate turun. Kalau itu terjadi semua, kemungkinan besar kita nggak perlu sampai 30.000. Begitu. Tetapi kalau seperti di 2019 ya, di mana ya secara fundamental memburuk dan akhirnya resesi, ya sudah ujung-ujungnya ke daerah ya minus 50%-an ya, which is kalau sekarang di sekitar 30 ribuan sampai 40 ribu, sebenarnya nggak 50 kalau 40 ribu sih ya. Kalau 50% tuh di 30 ribuan begitu. Jadi harus nggak ya, tergantung liquidity-nya aja gitu. Kalau sekarang liquidity-nya tiba-tiba cukup gitu ya, ya seperti yang tadi bilang ya, tidak terjadi resesi, berhasil soft landing, ya kita nggak perlu sampai sedalam itu begitu ya. Next kita geser lagi ke, masih ada nggak nih ya? Habis ya, oke. Kita langsung masuk ke TA lagi. Untuk TA kita bisa lihat ya, masih sangat jelas. Dia ketahan oleh resisten di 65.000 lah kalau kita bulatkan ya. Nah di waktu bersamaan juga dia ketahan oleh struktur di 64.000 plus MA50 yang sekarang arguably sedang confluence ya. Nah jadi bisa dibilang ini adalah duel antara dua support dan dua resisten. Udah kayak film apa aja ya. Nah, dua resistennya adalah struktur di 65.000 plus BSB yang deket banget di daerah situ ya. Gua langsung kasih lihat aja visualisasinya, BSB di daerah sini juga ya. Nah, BSB atas. Dan untuk supportnya adalah MA50 plus 64.000 ya, struktur. Nah, tinggal siapa yang menang ya, gua bukan dukun ya, kita tidak tahu siapa yang akan menang. Tetapi kalau untuk BSB, gue ingatkan lagi, kita masih ada waktu sampai
3 hari lebih 16 jam lagi. Jadi jangan keburu-buru ya, kita tunggu sampai weekly close seperti apa. Kalau di tengah-tengah dari BSB, gua udah bahas di DCWT sesi pertama, ya kita bisa 2013 atau ke 2019. Buat lu yang nggak tahu itu seperti apa, silakan nonton ke DCWT sesi 1. Karena kalau sekarang dibahas lagi, ujung-ujungnya nih video setengah jam ya. Oke, next kita akan masuk ke indeks dolar sedikit aja ya. Indeks dolar kondisinya itu melemah ya, membuat lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high ya. Nah, sekarang korelasinya mulai rada bener ya, BTC mulai naik gitu. Nah, ini udah mulai menunjukkan normalcy. Apakah kita semakin dekat ke soft landing? Ya, nggak usah jadi dukun lah. Kita lihat aja faktanya nanti seperti apa ya. Karena 2019 juga banyak yang nggak nyangka jadi resesi begitu. Jadi daripada kita jadi dukun santet, mendingan ya udah kita bereaksi aja kalau sampai resesi ya udah kita harus ngapain ya. Kalau enggak ya DCA gitu. Itu dia makanya kenapa kita harus selalu siapin 2 skenario gitu ya. Walaupun lo punya main scenario, tapi harus siap kalau sampai ternyata main scenario lo tidak sesuai. Begitu. Itulah trader yang sesungguhnya menurut gua. Trader yang ya bukan sesungguhnya lah. Kalau ngomong sesungguhnya itu disebutnya true Scotsman's fallacy ya. Bukan sesungguhnya lah, tapi menurut gua secara objectively ada trader yang baik begitu, yang siap dengan 2 arah, siap bullish, siap bearish begitu. Kalau tradernya cuma satu arah itu namanya trader dukun. Nah, kalau udah dukun ya susah ya. Kalau gue sih nggak percaya sama begituan ya. Next kita ke Bitcoin dominance. Untuk Bitcoin dominance dia tetap menunjukkan kekuatan walaupun kemarin sudah mulai sedikit koreksi ya. Tinggal kita lihat apakah ini akan menjadi the final pump dari Bitcoin dominance, dan setelah itu ya reset lagi ke masa-masa QE ya. Tinggal permasalahannya QE-nya ini pakai resesi atau enggak. Kalau QE-nya nggak pakai resesi, mantap. Mungkin kita nggak perlu koreksi sampai 50%. Tapi kalau QE-nya dengan bumbu resesi, ya sudah seperti 2019 ya. Oke, hari ini kita akan bahas rosternya, yaitu adalah Cardano, Solana, Venri, BNB, dan Render. Sebelum kita masuk, seperti biasa, gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by CoinEx. Dan CoinEx sedang ada event baru, yaitu mulung bareng CoinEx, di mana lo bisa pilih tim lo dan menangkan hadiah lebih dari 250 juta rupiah ya. Nah, tentunya pilih timnya jangan lupa untuk pilih TCI karena ini sistemnya adalah tim ya. Sekali lagi dari tanggal 16 Juli sampai tanggal 4 Agustus. Caranya seperti apa? Atau lebih tepatnya kita bisa mendapatkan apa aja? Yang pertama ada mulung prize pool pertama, di mana kita bisa mendapatkan 1.500 USDT yang dibagi rata untuk seluruh valid member yang trading 10 USD. Untuk yang keduanya, itu 2.000 USDT akan dibagikan secara rata untuk seluruh valid member yang trading 10.000 USD. Yang ketiga akan ada random prize pool, 20 merchandise box, dan yang keempat ada hadiah tim rank berdasarkan jumlah anggota tim yang trading 10 USD. Jadi lo bisa lihat di sini, bisa di-post ya semuanya. Ada berbagai macam yang kita bisa dapatkan di sini ya. Caranya seperti apa? Lo isi email lo, username atau nama panggung, dan pilih tim lo. Jangan lupa untuk memilih TCI ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk event mulung bareng dari CoinEx. Buat lo yang pengen ikutan, bisa nanti klik di link description di bawah ya. Dan buat lo yang belum punya akun di CoinEx, bisa pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di CoinEx. Oke, untuk Cardano secara posisi futuresnya boleh nggak bang buka posisi short? Boleh, tapi posisi shortnya ini cenderung lebih beresiko ya, karena dia tidak lanjut membuat lower low maupun ya higher low. Maka dari itu dia bisa dibilang nih masuknya dalam konsolidasi. Nah, kalau dalam masa-masa konsolidasi lu buka short atau long, itu cenderung lebih beresiko ya. Nah, posisi short kita ini target TP-nya jangan lupa di 0,42735. Untuk posisi spotnya, buy limit pertama di 0,42735, buy limit kedua di MA50, dan ketiga di MA20. Next kita masuk ke Solana. Untuk Solana, posisi short kita sebenarnya kalau buat lo yang konservatif dan ngikutin kemarin ya. Kemarin kan ada data penting, harusnya udah TP dan udah profit ya. Harusnya sih ya di daerah sini lah. Anggap ya, gue lupa tepatnya jam berapa, anggaplah di sini ya. Lo berarti udah profit ya 4%-an lah mungkin ya, atau mendekati 4%.
Nah, buat lo yang masih hold posisi shortnya karena lo lebih agresif, ya boleh dipertahankan sih ya. Silahkan dipertahankan aja, kita lihat kena atau nggak pada hari ini. Tapi jangan lupa setengah 8 malam nanti akan keluar initial jobless claim. Ini kemungkinan besar akan mengguncang market, jadi ekstra hati-hati. Untuk posisi spotnya, buy limit pertama di 153,94, buy limit kedua di 148,42, dan buy limit ketiga di 144, berapa nih? 144,14 ya. Itu kurang lebih untuk posisi spot di zona. Next kita masuk ke Venry. Untuk Venry, setelah pump 10% pada tanggal 15 Juli, retest pertama di sini udahnya sekarang bingung ya, dia malah membuat suatu bearish pending top yang nyaris jadi doji malah ya. Nah, ini menunjukkan kebingungan di market ya, mau kemana dia ya. Nah, untuk struktur ini sebenarnya bisa sih dijadikan satu struktur resisten, struktur baru. Jadi kalau lo buka posisi short tadi nggak salah sih, karena ini sebenarnya struktur baru. Jadi retest 1, retest 2 boleh, tapi ini adalah setup posisi short yang cenderung lebih beresiko karena belum ada koreksi dulu. Biasanya ada koreksi dulu. Nah, kalau naik lagi itu lebih aman ya. Ya, dan bisa jadi kayak semacam double top. Kalau sekarang jangan-jangan ini bisa masuknya konsolidasi. Jadi resikonya mirip-mirip kayak posisi short di AIDA ya. Nah, posisi shortnya target TP-nya di EMA 20. Untuk posisi spotnya bisa di EMA 20 dan di 0,0977. Arguably sebenarnya ada satu lagi sih di sini nih. Nah, ini juga nih ada ya. Ini juga lumayan rapi, di kurang turun sedikit. Oke, di 0,1056. Ya, jadi buy limitnya 1, 2, 3. Next kita masuk ke BNB. Untuk BNB posisi short sudah kena target TP, posisi long. Nah, tergantung nih. Kalau lu agresif kena cut loss. Tapi kalau lu nggak agresif nggak aman. Jadi ya. Makanya gue bilang apa ya? Untuk agresif itu bukan berarti agresif lebih profit. Enggak ya. Itu tergantung lebih ke risk tolerance lu sekuat apa gitu ya. Nah, untuk yang dipertahankan buat yang posisi long yang dipertahankan kemarin berarti kena cut loss ya. Nah, buat yang udah TP karena data penting kemarin berarti harusnya udah aman ya. Nah, sekarang retest lagi ke 574,4 sebagai resisten. Kalau sampai besok daily close-nya masih di bawah dari 574,4, kita bisa limit posisi short. Retest kedua otomatis kebuka posisi shortnya dan target TP di 560,1 ya. Posisi spotnya ada di 560,1 dan di EMA 20. Next kita masuk ke render. Untuk render posisi shortnya sebenarnya udah kena bingung ya. Sebenarnya kemarin kita bahasnya itu di MA 20, tapi karena terjadi retest juga di sini, kalau lu kemarin buka gara-gara retest di 7,011, maka kalau lu TP di MA 20 udah profit ya. Berarti kalau lu TP di MA 20 kemarin itu lu profit sebesar ya 5% lah kurang lebih ya. Nah, tapi buat lu yang buka posisi shortnya karena di EMA 20, nah berarti sekarang dalam keadaan sedikit profit, ya target TP-nya masih sama di 6,345. Tapi ingat, udah dekat-dekat jam segini, buat lu yang konservatif, pertimbangkan untuk tutup posisi, just in case volatility-nya tidak bersahabat. Next, kita akan geser ke spotnya, buy limitnya ada di 6,345 dan di 5,954 ya. Itu kurang lebih untuk DCWT pada hari ini. Sekali lagi gue ingatkan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.